Shalom Charis Kids. Tadi kita semua sudah dengar jingle terbaru kita kan? Nah, sekarang Kak Iko mengajak adik-adik semua untuk belajar gerakannya ya. Bersama-sama kita mengikuti gerakannya dan setelah itu kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Let's go! Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya
bagimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Nah, sekarang saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Adik-adik sudah mempersiapkan elemen perjamuan kudus kan?
sekarang kita pegang roti di tangan kanan kita dan bersama-sama ikuti Kak Iko, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan di atas kayu salib. Oleh tubuh Tuhan dan bilur-bilur Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengangkat darah Tuhan Yesus dan ikuti Kak Iko bersama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahanku. Dan hari ini aku menjadi orang benar dan orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Kak Iko kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan buat saya. Hari ini melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh, saya sehat sempurna, dan saya menjadi orang benar dan orang kudus bersama seluruh keluarga. Saya akan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, kita katakan amin. Halo adik-adik Karis Kids, kembali lagi bersama Kak Kris di Karis Kids. Nah, sebelum kita masuk ke cerita Alkitab hari ini, Kak Kris pengen ajak adik-adik nih untuk mengambil buku adik-adik dulu. Yuk, diambil bukunya. Sudah? Nah, sekarang ditaruh dulu yuk bukunya. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Yuk, ikutin Kak Kris berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan, agar dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita masuk ke cerita Alkitab, Kak Kris mau kasih satu pertanyaan dulu nih. Siapa di sini yang tahu bahwa kita adalah anak-anak pemenangnya Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus kan sangat baik sama kita, sehingga kita dijadikan sebagai anak-anak pemenang. Bahkan di Alkitab ditulis bahwa kita lebih dari pemenang. Kak Kris mau kasih lihat gambar dulu nih. Nah, ini gambarnya. Di situ kelihatan kan bahwa anak ini pemenang gitu ya. Tangannya dikepal, dia yakin gitu, dia adalah pemenang. Kadang tuh kita nggak selalu seperti di gambar ini kan. Mungkin kadang kita nggak semangat. Atau mungkin kita lagi lelah dan nggak mood untuk apapun. Kadang rasanya sedih untuk melakukan ini atau melakukan itu. Nah, kalau lagi sedih gitu gimana nih? Kabar baiknya, Kak Kris punya solusi untuk itu. Kak Kris ngajak adik-adik untuk mengambil buku adik-adik ya. Kita akan baca sama-sama. Kita bisa baca di sebelah halaman minggu ketiga. Dengan tema, Yesus yang membangkitkan aku. Nah, cerita ini tuh diambil dari cerita perjalanan ke Emmaus. Adik-adik jika mau baca dari Alkitab, bisa dilihat dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Jadi nih ceritanya ada dua orang murid Tuhan Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang jaraknya jauh sekali.
kira-kira tuh 7 mil dari Yerusalem. Nah, 7 mil itu berapa jauh sih Kak Kris? 7 mil itu 11,3 kilometer. Jauh banget ya. Nah, kemudian di tengah perjalanan, Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi kedua murid Yesus ini tidak tahu kalau Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu yang berjalan sama mereka. Mereka menceritakan semua yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata kalau mereka sedih atas apa yang terjadi. Ketika sampai di kampung yang mereka tuju, kedua murid itu meminta Tuhan Yesus untuk tinggal bersama mereka dan beristirahat terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu, Yesus mengangkat roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dari situlah terbuka mata mereka dan kedua murid Yesus itu mengenali Tuhan Yesus. Namun, Tuhan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kedua murid itu menjadi tidak sedih lagi dan bahkan tidak merasa lelah lagi loh setelah perjalanan panjang. Nah, mereka bahkan pergi melanjutkan perjalanannya lagi kembali ke Yerusalem. Dengan mereka mendengar kabar baik tentang Yesus dari kitab suci, hati mereka menjadi semangat dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk perjalanan berikutnya. Jadi nih adik-adik, ketika kita sedang sedih atau lelah, gimana sih cara mengatasinya? Kita dapat melihat Yesus dalam firman-Nya, di Alkitab, dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Setelah kita melakukan itu, kakak percaya kita akan mendapatkan kembali kekuatan dan semangat kita untuk menjalani hari-hari kita. Sehingga kita tidak sedih lagi. Ayatnya sama seperti di Lukas 24 ayat 32. Kakak bacain ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkorbar-korbar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Atau kalau adik-adik mau lihat dalam versi bahasa Inggrisnya, yuk kita buka di Luke 24 verse 32. "And they said to one another, Did not our heart burn within us while he talked with us on the road, and while he opened the scripture to us?" Nah, gitu adik-adik cerita Alkitab kita hari ini. Jika kita sedang sedih atau lagi nggak semangat, kita bisa melihat Yesus dalam firman. Dengan membaca Alkitab dan dengan perjamuan kudus, maka kita akan mendapatkan semangat dan kekuatan kita kembali. Seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus tadi. Yuk adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah mengajarkan kami bagaimana caranya agar kami dapat semangat lagi jika kami sedang sedih. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, apapun situasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Hai Keris Kids, di minggu ini aktivitas kita adalah Magic Slide. Alat-alat yang diperlukan adalah, pertama, frame karton, lalu kertas kaca, karton, gambar Petrus, pita atau tali, pembolong kertas, spidol permanen, dan spidol atau pensel warna. Cara membuatnya, yang pertama, kita tumpuk rata gambar Petrus dan kertas kaca. Kemudian kita salin gambar Petrus di kertas kaca menggunakan spidol permanen. Lalu,
Kalian warnai gambar Petrus menggunakan spidol atau pensil warna. Berikutnya, kita lubangi ujung gambar Petrus yang sudah diwarnai menggunakan pembolong kertas. Berikutnya, kita ikatkan pita di lubang tersebut. Lalu, kita tempel karton di bagian belakang frame dan kertas kaca di bagian depan frame. Dan seterusnya, kita masukkan gambar Petrus ke dalam frame karton, lalu kita bisa geser-geser. Nah, jangan lupa ya untuk foto hasil kreasi kalian dan kirimkan ke kakak pembina Charis Kids untuk mendapatkan bintang Charis. Selamat mencoba! Ibadah gereja anak Charis Kids telah selesai. Tapi jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang terdapat di buku Charis Kids. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.